Gabungan Asosiasi Pelabuhan Barang di Bandar Lampung, Rabu siang mendatangi kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Panjang untuk menolak rencana pemerintah menghapus pasal 90 dan pasal 110 dalam daftar inventarisasi masalah terkait RUU Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Penghapusan pasal-pasal tersebut akan menghilangkan peran asosiasi dalam penetapan tarif pelayanan ke pelabuhan dan terkait angkutan di perairan. Asosiasi khawatir hal ini akan menyebabkan monopoli tarif oleh Badan Usaha Pelabuhan atau BUP yang bisa menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pelaku usaha lain. Dalam hal penerapan tarif dan sebagainya, sekarang dalam undang-undang perbaikan itu akan dihapus. Nah, itu penolakannya. Nah, kami tidak berperan, ya tarif kan naik sembarangan. Akhirnya biaya tinggi kan. Nah, itu aja. Emang kenaikan tarifnya itu berapa persen? Kita tahu nanti. Yang penting tidak diperan, dihapus perannya. Peran asosiasi itu kan dihapus. Dari APBMI, UPA, terus INSA, GPE, Gensi. Jadi tidak diikutsertakan lagi dan tidak masuk dalam undang-undang. Poinnya yaitu penerapan tarif itu tidak melibatkan asosiasi-asosiasi. Pernyataan sikap dari Gaspol Gabungan Asosiasi Port of Lampung kami terima dengan baik dan kami teruskan ke Dirjen Perhubungan Laut untuk diteruskan ke Menteri Perhubungan. Jadi terkait dengan penolakan pasal 90 dan 110 berdasarkan aspirasi dari mereka itu akan kami teruskan dan kami terima dengan baik. Pihak asosiasi berharap tetap dilibatkan dalam proses penetapan tarif untuk menjaga keseimbangan dan kompetitif produk dalam negeri, khususnya di daerah. Tuntutan mereka kemudian diserahkan ke KSOP dan rencananya akan segera dikirimkan ke Kementerian Perhubungan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Meski di tengah kepungan musim kemarau yang belum juga usai, para petani di Desa Manggarai, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat justru sedang bergembira, sebab mereka masih bisa panen padi dan harga jualnya tinggi. Para petani bersemangat memanen padinya. Tanaman padi mereka masih bisa tumbuh subur hingga panen karena pasokan air masih melimpah dari mata air pegunungan dan irigasi. Pada kemarau ini, harga gabah tembus Rp6.000 per kilogram. Harga gabah tersebut naik drastis dibanding awal tahun lalu yang di kisaran Rp5.000 per kilogram. Tapi alhamdulillah Pak, di sini walaupun kemarau di sini sangat melimpah airnya walaupun ini kemarau. Tapi ini kan memang kering, ini dikeringin biar cepat matang padinya gitu. Memang sengaja dikeringin. Kalau alhamdulillah kalau air memang melimpah ruah. Tapi ada kadang airnya bocor itu memang itu kadang. Kenapa bocornya itu, Mas? Irigasinya rusak gitu kadang kan ada yang tanah gitu loh Pak. Tapi nggak ngaruh ya musim kemarau juga ya? Enggak Pak, alhamdulillah enggak. Dari sampai tadi 70 karung, berarti hampir 1 ton lah, bukan 1 ton sekitarnya itu. Untuk persawahan peternak kami, Manggarai ini kurang lebih 35 hektar. 35 hektar. Ya. Itu untuk 1 tahun itu bisa menghasilkan berapa ton, Pak? Kalau 1 tahun kan ini 2 kali panen. Jadi kalau per hektarnya 1 kali panen 1 ton kurang lebihnya berarti 35 kali 2 antara 70 tonan lah ya. Untuk hasil itu, Pak, untuk wilayah sendiri apa ada yang dijual juga, Pak? Kebanyakan wilayah sendiri, tapi tetap ada yang keluar Pak. Keluar kecamatan lain lah. Meski harga jual cukup tinggi dan mendapat keuntungan besar, namun petani masih kesulitan mendapatkan pupuk dan obat-obatan. Mereka meminta pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi sebab harga pupuk non-subsidi tidak terjangkau. Harga pupuk non-subsidi kini tembus Rp700.000 per sak isi 50 kg. Rosanti melaporkan dari Lampung Barat.
Bagi Anda yang rindu makanan khas Yogyakarta, tidak perlu jauh-jauh datang ke provinsi itu. Anda bisa datang ke Jalan Yosudarso, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Ada sebuah rumah makan yang menyajikan sate dan tongseng khas Prambanan. Rumah makan generasi kedua ini cukup jadi legenda karena sudah ada sejak tahun 1975. Cara memasaknya juga masih tradisional menggunakan tungku. Cicipi masakannya dan dijamin kerinduan Anda dengan kota pelajar itu akan terobati. Beda aja sih, beda dia. Karena biasa kalau sate kan pasti ini udah dilepas-lepas, udah gitu dikasih kol sama ya yang lain-lainnya deh, ke bawang gitu ya. Pokoknya beda aja pengalamannya, makanya udah sekali yang pengen yang kedua. Nah kalau kita kesini makannya lebih suka tongsengnya atau satenya nih Bang? Sate lah. Sate ya. Lalu soal rasa gimana? Kalau soal rasa ya ini sih memang selera saya gitu. Terus nggak dagingnya juga nggak terlalu kenyal banget. Udah gitu nggak alot-alot banget deh, darah kambing kan. Begitu masuk, Anda akan disambut dengan aroma sate dan tongseng yang menggugah selera. Dagingnya empuk, dan untuk tongseng rasa kaldunya gurih manis dengan pedas lada. Untuk satu porsi sate dan tongseng dihargai Rp40-45.000. Kalau porsi itu ya 45. Kalau nggak pakai nasi, kalau pakai nasi 45. Kalau nggak pakai nasi 40. Itu sate sama tongseng sama aja untuk harganya ya? Dalam sehari kita biasanya menghabiskan berapa banyak Bu? Ya palingnya ya kalau dari siang sampai malam itu ya habislah 5 kiloan. Itu udah ramenya ya? Untuk pembeli sendiri biasanya dari mana aja sih Bu? Pemilih dari apa itu? Ya orang jauh-jauh lah Mbak. Ada yang pernah berasal dari luar kota nggak Bu? Luar kota Jakarta gitu. Ini ada. Pembeli tidak hanya datang dari Bandar Lampung saja, namun juga dari berbagai daerah di Lampung. Bagaimana Anda tertarik bernostalgia dengan kuliner khas Yogyakarta ini? Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.